Perselingkuhan terjadi bukan hanya karena terpikat kepada orang lain atau bukan hanya karena kurangnya kedekatan emosional, tapi mungkin saja individu tersebut memang suka sekali berselingkuh. Nah, apakah ini suatu gangguan jiwa? Saya akan membahasnya bersama Dr. Darmawan, dokter psikiatri, untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Di era kemajuan digital, Dok, ya, semua orang mempunyai sosial media, termasuk pasangan suami istri. Dan terkadang media sosial ini bisa menjadi jalan untuk bisa saling terpikat dengan yang lain, bahkan saling mengagumi. Dan terjadilah perselingkuhan. Nah, sebetulnya apa, Dok, definisi dari perselingkuhan ini? Kalau misalkan kita lihat definisi aslinya sih, perselingkuhan itu adalah suatu hubungan di luar komitmen perkawinan. Ya. Tetapi memang seringkali kita temukan bahwa selingkuh ini orang masih pacaran terus dia ada hubungan dengan yang lain, itu selingkuh juga. Karena pacaran ini kan dianggap dia udah jadian, udah berkomitmen. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengkhianati, sesuatu yang membohongi, nah itu seringkali sudah dimasukkan di dalam kategori selingkuh, seperti itu. Apakah selingkuh ini selalu disebabkan karena pasangan terpikat dengan orang lain atau mungkin karena kurangnya kedekatan emosional dengan pasangan yang sah? Jadi memang kalau tadi kan diawali dengan media sosial ya. Nah, media sosial ini kan sebetulnya kan bukan realita yang sesungguhnya. Media sosial ini sebetulnya menampilkan apa yang bagus-bagus aja. Nah, seringkali orang itu terbawa oleh ilusi ya. Jadi bukan realita yang sebenarnya, tapi dia mempunyai ilusi yang bagus-bagus tentang sosok lain. Nah, ketika itu dia banding-bandingkan dengan pasangannya, atau ada orang-orang tertentu yang punya masalah dengan psikisnya sendiri, di mana dia itu merasa selalu kurang diperhatikan misalnya, atau dia itu merasa bahwa dia itu sangat hebat, mestinya bisa lebih, ya macam-macam orang yang narsisistik. Kalau orang yang suka diperhatikan tuh orang yang cirinya histrionik, apalagi kalau sampai ada gangguan kepribadian ya. Jadi kan kepribadian itu kan bisa ciri, bisa gangguan. Nah, ketika dia itu menjadi sebuah pola perilaku yang menetap dan tidak disadari, dia terbawa di dalam arus zaman saat kini, lalu mulai muncul fantasi-fantasinya, mulai muncul tadi persepsi-persepsi yang semu, yang dianggap, oh yang bagus tuh kayak gini. Nah, mulai deh terjadi tuh yang namanya perselingkuhan, mulai dari tadi istilahnya pertama dari perasaan. Nah, nanti lama-lama dari perasaan akhirnya hubungan berlanjut ke perselingkuhan fisik, yang bahasa kitanya itu perzinahan, ya kan? Nah, tapi ada juga orang yang memang ada adiksi seksual, ya. Jadi dia nggak pakai perasaan, tetapi fisiknya aja terus yang dia cari terus seperti itu. Nah, itulah beberapa bentuk yang biasanya kita temui dalam praktek sehari-hari. Perselingkuhan itu. Kalau yang kita tahu, Dok, ya, selingkuh kan mungkin terjadi sekali dua kali. Nah, kalau ada orang yang berselingkuh berkali-kali, dapat dikatakan dia memiliki gangguan kejiwaan ya? Nah, kalau orang berselingkuh berkali-kali itu, jadi gini, kan ada orang yang kalau misalkan karena suasana atau situasi ya, yang namanya jatuh cinta itu kan suka irasional ya. Betul. Tiba-tiba jatuh cinta, jadi nggak sengaja gitu ya, akhirnya selingkuh. Nah, kalau itu berarti kan hilaf ya. Nah, tapi kalau udah berkali-kali berarti ada something wrong kan, ada sesuatu yang dia kurang, yang dia cari, apalagi sampai menjadi dorongan yang sifatnya obsesif kompulsif. Ada ide mesti diturutin, Nah, ini akan menjadi disfungsi dan distres. Nah, itu gangguan tuh kalau udah begitu. Tadi dapat saya simpulkan bahwa yang nama selingkuh itu ada dua, Dok, ya, selingkuh hati dan selingkuh fisik. Nah, apakah mereka dengan gangguan kepribadian maupun kejiwaan akan selalu melibatkan hati ketika berselingkuh? Kalau dalam ilmu psikoseksual tidak selalu. Jadi kalau misalkan tadi yang selingkuh fisik, itu bisa aja dia itu hanya nafsu gitu loh, ngelihat fisik, dia hanya nafsu ngelihat fisik, sehingga dia itu suka main perempuan atau mencari laki-laki gitu yang asal cocok dengan dia punya image ya, dia punya bayangan. Nah, tetapi kalau yang satunya lagi, yang tadi misalkan ada orang dengan masalah kepribadian, memang klaster B ini klaster kepribadian yang sangat melibatkan emosi, yang emosional. Jadi orangnya sensitif, terus kemudian ya mungkin
kadang-kadang kelihatannya mudah marah, atau mudah tersinggung, atau mudah bad mood gitu ya. Nah, biasa kalau orang-orang seperti ini memang sudah melibatkan perasaan gitu. Jadi kan tadi misalkan orang yang cirinya histrionik, dia kan senang diperhatikan. Dia diperhatikan itu, dipuji-puji, diperhatikan itu dia langsung, aduh kayaknya seneng ya. Nah, dia udah mulai tuh main tuh di sana, main perasaan. Atau orang yang narsisistik kan, dia merasa diri selalu didahulukan, dia selalu benar, dia selalu lebih dari siapapun. Jadi begitu ada pasangan lain atau ada temennya yang suka memuji-muji dia, suka mendahulukan dia, melayani dia gitu, kayaknya dia dibuat spesial, langsung dah tuh perasaannya main seperti itu. Nah, itu melibatkan masalah emosional, itulah yang berhubungan dengan masalah mental nih, kejiwaan gitu. Tipsnya supaya seseorang tidak berselingkuh, terutama bagi mereka yang memang sudah mengalami, sudah ada gangguan kejiwaan. Jadi intinya dok, nomor satu ya, kita mesti tahu dulu ya, bahwa pasangan itu bukan milik kita. Jadi kita bukan memiliki karena, oh ini udah saya kasih mas kawin, oh ini kita sudah ada ininya, berarti ini udah milik saya. Tetapi prinsip dengan pasangan, bahwa saya adalah kekasihmu. Jadi menjadi kekasihmu, bagaimana dari diri sendiri, ya kita bisa menunjukkan bahwa saya ini adalah layak menjadi kekasihmu. Demikian juga sebaliknya. Jadi mulai dari sendiri-sendiri selalu menyadari, selalu aware. Kalau misalkan diri sendiri ada tadi distress dan disability, ada masalah emosional, ada masalah perasaan yang nggak kunjung selesai, juga mesti aware dulu bahwa saya ada sesuatu ya, kenapa ya saya nggak puas, kenapa ya saya selalu mencari seperti ini. Nah dengan demikian kita berproses memperbaiki diri, nah masing-masing mengenali dirinya, jati dirinya, memperbaiki kelemahannya, mengenali kelebihannya, sehingga hubungan yang tadinya seperti ini nih, jaraknya jauh nih, itu bisa dideketin. Pasangan yang satu turun ke sini, pasangan yang satu naik ke sini, tapi jangan berharap bisa begini ya. Nah ini adalah suatu proses nih, suatu proses tegangan yang mesti dijaga. Di sini adalah toleransi. Nah toleransi, saya mentolerir kamu kekasihku. Nah demikian juga sebaliknya, mentoleransi, karena manusia nggak mungkin sama persis. Kadang kita ada samanya, kadang kita beda, tapi nggak jauh-jauh amat. Nah yang mesti dicari adalah ininya tuh. Nah itu yang dijaga dok. Jadi tipsnya selalu menjaga kewarasan, kesadaran diri sendiri dulu, lalu bagaimana kita membantu mengembangkan pasangan, saling mengembangkan dengan pasangan supaya ini bisa jalan terus nih. Nah pemirsa, jadi perselingkuhan terjadi bukan hanya karena adanya kesempatan, tapi bisa saja karena Anda mengalami gangguan kepribadian atau gangguan jiwa. Saya Dr. Eka Lansyari dan Dr. Darmawan, dokter psikiatri untuk Hidup Sehat Plus.